Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik, meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mungkin Anda pernah mengalami sedang membutuhkan sesuatu, misalnya ingin membeli rumah, dan karena itu Anda bekerja keras kemudian menabung sedikit demi sedikit, mencari penawaran yang kira-kira bisa dipenuhi sehingga bisa mendapatkan rumah. Dan pelan-pelan menabung, mengumpulkan apa yang bisa dikumpulkan untuk bisa mencapai target mendapatkan sebuah rumah. Dan pada saat seperti itu biasanya kita konsentrasi. Kalau ada kebutuhan lain atau ada pilihan lain, kita kemudian mengatakan, itu bisa nanti. Sekarang konsentrasi dulu. Dan seringkali kemudian kurang memperhatikan hal yang lain. Karena kita sendiri sedang fokus pada satu hal. Berbeda kalau kita sudah mempunyai rumah. Mungkin rumahnya bukan hanya satu. Lalu kemudian melihat orang yang tidak punya rumah, tinggal di sebuah gubuk yang tidak bersih, tidak kuat, dan berbahaya, mungkin kita tergerak untuk membantu dia mempunyai rumah yang layak. Karena kita sudah cukup dan bahkan berlebih. Nah, sama dengan halnya kalau kita sudah mempunyai segalanya. Kalau ada orang yang kemudian membutuhkan, kita pasti tergerak untuk membantu. Karena kita sendiri sudah cukup. Tapi Romo, ada orang yang punya banyak, tetapi kemudian kurang peduli, kurang murah hati untuk berbagi. Nah, itu berarti bahwa dia belum punya segalanya. Mungkin dia punya secara materi, tetapi rasa aman, rasa syukur, iman mungkin belum punya. Kalau yang punya segalanya pasti dengan murah hati membantu berbagi kalau kita sudah berkelimpahan dalam segala hal, bukan hanya materi saja, dan bertemu dengan orang yang membutuhkan. Dalam bahasa psikologis tersebut, orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, dengan sendirinya dia mulai memikirkan sesuatu yang di luar dirinya. Bukan fokus pada apa yang kurang. Dan sebetulnya itulah jalan yang ditempuh oleh Tuhan. Yaitu dengan cara memberikan segala-galanya kepada kita. Tuhan yang adalah Allah menjadi manusia. Dia yang begitu kaya menjadi miskin. Dia yang begitu suci menjadi dosa. Supaya kita semua menjadi kaya, supaya kita mempunyai kebijaksanaan, mempunyai hikmat dan kasih karunia. Tujuannya satu, kalau kita sudah cukup berkelimpahan dengan segala hal, kasih karunia, kebijaksanaan, kesejahteraan, segalanya, maka kemudian kita bisa merasa cukup. Tidak ada yang kurang dalam diri kita. Selesai dengan diri sendiri. Dan kemudian mulai berbagi dan mengasihi. Karena itu kita tidak perlu menunggu sampai semuanya selesai. Mengapa? Karena kita sudah begitu kaya dalam segala hal karena Tuhan. Dan itulah modal utamanya. Modal kita itu sudah lebih. Bukan hanya cukup, berlebih. Karena berasal dari kemurahan dan kasih karunia Tuhan sendiri. Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengampuni kita, Tuhan menemani kita. Tuhan membimbing kita, Tuhan mengaruniakan Roh Kudus, mengajar kepada kita, menyatakan firman-Nya, memberikan sakramen-sakramennya, supaya kita merasa cukup, penuh bahkan, dan kemudian mulai berbagi, menjadi cahaya, menjadi terang, menjadi garam, menjadi pembawa damai, menjadi pembawa sukacita. Bukan fokus terus-menerus pada kekurangan kita, karena sudah tidak kurang apa-apa lagi. Tapi Romo, lah pasangan saya itu menyakiti hati saya terus. Bagaimana tidak kurang? Kita tidak mencari perhatian dan cinta dari manusia.
tetapi dari Tuhan dan sudah dapat. Karena itu perlu proses yang dikerjakan secara rutin dan konsisten yang disebut dengan proses latihan kesadaran. Apa yang disadari? Sadar bahwa saya sudah menerima segala-galanya secara berlimpah, seluruh dimensi, dan tidak ada yang kurang dalam diri kita. Maka kemudian saya memberikan itu, berbagi. Dan ketika kita berbagi, justru akan berlimpah-limpah, bukan habis. Kaitannya dengan pasangan, dengan anak yang sungguh-sungguh menyakitkan, bagaimana? Menyadari itu. Bahwa kita sudah mempunyai segalanya, dan pasangan kita, anak kita, sahabat kita, tidak punya apa-apa. Jadi kita yang harus berbagi. Kitalah sumbernya. Karena kita sudah cukup dan berkelimpahan dari Tuhan. Dan itu yang benar. Karena memang seperti itu kenyataannya. Hanya seringkali kita tidak menyadari hal itu. Maka penting prosesnya justru adalah menyadari bahwa diri kita itu cukup. Tidak kurang sesuatu apapun. Dan kemudian karena sadar sudah hidup berkelimpahan, maka hidup kita penuh syukur. Karena itu di dalam doa syukur agung selalu didoakan. Sungguh benar dan menyelamatkan. Bahwa kita selalu bersyukur. Itu dasarnya. Karena kita sudah menerima segala-galanya. Bukan kekurangan. Kalau kita sendiri sedang mencari dan berkekurangan, kita sendiri yang akan menderita dan orang lain ikut menderita. Karena kemudian kita nagging, mengeluh, minta. Kita sendiri berkekurangan. Dan karena itu tidak fokus pada kelimpahan, tidak fokus pada berbagi, tidak fokus pada menolong, tidak fokus pada mengampuni. Karena kita sendiri sedang fokus mencapai sesuatu. Seperti mau membeli rumah itu. Sehingga kadang-kadang yang lain kurang kita perhatikan. Coba kalau kita sudah mempunyai begitu banyak rumah dan ada orang lain yang tidak bisa tinggal. Atau tinggalnya terpaksa dengan papan yang sangat mudah roboh oleh kena angin. Kita pasti dengan murah hati karena kita punya berkelimpahan. Sama dengan makanan. Kalau kita begitu banyak punya roti, punya makanan, dan ada orang yang tidak punya makanan, kelaparan, pasti kita dengan murah hati berbagi. Dan kalau kita sudah mempunyainya dalam segala hal, berkelimpahan, pasti dengan sendirinya. Dan Tuhan menempuh jalan itu. Maka yang paling penting justru adalah sadar. Menyadari kasih karunia yang berlimpah-limpah itu, dan kemudian mensyukurinya. Dengan berbagi, dengan menyangkal diri, dengan mengatakan cukup. Untuk saya cukup, bahkan berkelimpahan. Sekarang untuk orang lain. Dan saya bersama Tuhan. Karena saya membagikan rahmat, kasih karunia, kebijaksanaan yang berasal dari Tuhan. Yang sudah diberikan kepada kita. Dengan berlimpah-limpah. Karena itu penting menyadari terlebih dahulu. Kasih karunia Allah. Bagaimana Allah menjadi miskin supaya kita kaya dalam segala hal. Dan dengan demikian cukup dengan diri sendiri. Selesai dengan diri sendiri. Dan kemudian tinggal bersyukur, berbagi, mengampuni, mencintai. Karena kita sudah lebih dulu dicintai oleh Allah tanpa batas. Maka handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.